Perkenalkan, nama saya Nikade Suartini, guru kelas 4 di SD Negeri 2 Seraya Barat, Karangasem, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada materi perubahan wujud benda di kelas 4 sekolah dasar. Strategi diferensiasi yang akan saya terapkan yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Persiapan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dimulai dari awal tahun ajaran baru dengan melakukan asesmen diagnosis kognitif dan non-kognitif terkait kebutuhan belajar peserta didik. Untuk aspek kesiapan belajar, saya menganalisis kemampuan literasi numerasi menggunakan instrumen literasi berjenjang dan EGMA. Untuk aspek profil belajar, saya menganalisis gaya belajar, kecerdasan majemuk, serta daya dukung orang tua dengan menggunakan instrumen berbasis web, kuesioner, dan wawancara. Dilanjutkan dengan mendata minat, hobi, dan cita-cita peserta didik. Selain asesmen diagnosis di awal tahun ajaran, saya juga melakukan asesmen awal di setiap pembelajaran. Dari hasil asesmen awal materi perubahan wujud benda, disimpulkan bahwa murid memiliki tingkat pemahaman yang beragam. Sebagian besar murid sudah memiliki pemahaman dasar, namun masih kesulitan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Sebagian sisanya belum memiliki pemahaman dasar yang memadai. Dari aspek minat murid terhadap cara belajar, murid cenderung lebih tertarik pada aspek visual, kinestetik, serta kegiatan eksperimen. Tantangan utama yang saya hadapi adalah bagaimana merancang kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodasi gaya belajar peserta didik yang bervariasi sekaligus mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil coaching dengan kepala sekolah, saya memutuskan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem-based learning. Rangkaian pembelajaran perubahan wujud benda saya laksanakan sebagai berikut. Pada kegiatan pendahuluan diawali apersepsi dengan menyanyikan lagu terkait dengan materi, dilanjutkan tanya jawab seputar isi lagu, kemudian menghubungkannya dengan materi yang akan dipelajari pada hari itu dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada fase orientasi murid pada masalah, peserta didik diajak untuk mengamati proses pelelehan lilin sebagai orientasi masalah kepada peserta didik. Guru memberikan pertanyaan pemantik sebagai bahan diskusi dan tanya jawab. Pada fase mengorganisasikan murid untuk belajar, dilakukan pembentukan kelompok secara heterogen berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Dilanjutkan dengan pengundian materi yang harus dianalisis oleh peserta didik. Peserta didik dengan kesiapan belajar yang lebih baik membimbing anggota kelompok lain dengan metode teman sejawat. Masing-masing kelompok diberikan keleluasaan untuk mencari informasi terkait tugas yang harus dikerjakan, menggunakan berbagai sumber, baik informasi yang terdapat pada buku paket, mencari referensi di internet, menggunakan smartphone ataupun laptop, maupun mencari buku di perpustakaan sebagai referensi tambahan. Setelah mengumpulkan informasi, masing-masing kelompok
mempersiapkan eksperimen dan lembar observasi. Pada fase membimbing dan penyelidikan individu maupun kelompok, guru membimbing peserta didik untuk mencoba eksperimen sederhana untuk mengamati perubahan wujud benda. Saya berkeliling melakukan scaffolding atau pendampingan pada masing-masing kelompok. Pada fase mengembangkan dan menyajikan hasil setiap kelompok untuk membuat hasil eksperimen mereka. Laporan dapat berupa tulisan, gambar, dan presentasi singkat. Presentasi kelompok dilakukan dengan metode gallery walk, di mana masing-masing kelompok secara bergiliran mengunjungi kelompok lain untuk mengamati eksperimen perubahan wujud benda, mencoba melakukannya, dan membandingkan data temuannya dengan data yang dimiliki kelompok yang dikunjungi tersebut. Pada fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, murid menyimpulkan materi yang telah dipelajari dan merefleksikan proses pembelajaran yang telah mereka lakukan. Pada akhir kegiatan, saya melakukan evaluasi terhadap pemahaman murid tentang konsep perubahan wujud benda dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada murid berdasarkan hasil evaluasinya. Diferensiasi konten dilaksanakan dengan menghadirkan bahan bacaan multimodal seperti lagu, benda konkret, video, website digital yang dikemas dalam kegiatan eksperimen. Diferensiasi proses dilaksanakan dengan membentuk kelompok peserta didik secara heterogen dari segi kesiapan belajar. Jadi, peserta didik yang memiliki kesiapan belajar lebih baik akan membantu membimbing anggota kelompoknya secara tutor sebaya. Diferensiasi produk dilaksanakan dengan memberikan keleluasaan bagi kelompok untuk menentukan hasil kerja yang ingin dipresentasikan. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan problem-based learning pada materi perubahan wujud benda memberikan hasil yang cukup memuaskan. Murid menjadi lebih aktif, terlibat, dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Mereka juga menunjukkan peningkatan pemahaman konsep perubahan wujud benda dan kemampuan memecahkan masalah. Sekian pemaparan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi di SD Negeri 2 Seraya Barat. Semoga berdampak positif bagi rekan pendidik lainnya. Salam dan bahagia. Halo, perkenalkan saya Adel, siswi kelas 4 SD Negeri 2 Seraya Barat. Kegiatan pembelajaran yang menurut saya paling asik itu saat Bu Guru memberikan kegiatan yang seru dan ada percobaannya. Terima kasih.